Pernah kepikiran gak sih, kenapa ya ada perusahaan-perusahaan raksasa yang tiba-tiba aja lenyap, sementara yang lain kelihatannya makin jaya? Nah, jawabannya itu ada di satu kata kunci, adaptasi. Yuk kita bedah bareng-bareng rahasia organisasi yang gak cuma bisa bertahan, tapi justru berkembang pesat di tengah gempuran perubahan. Oke, kita mulai dari sebuah ironi yang lumayan menohok. Ingat banget kan sama Nokia dan BlackBerry? Dulu mereka itu bukan cuma pemain besar, mereka itu rajanya dunia ponsel. Tapi, anehnya, justru kesuksesan besar itulah yang seolah-olah bikin mereka jadi buta sama masa depan yang udah ada di depan mata. Kisah mereka ini jadi pelajaran pahit banget loh, tentang gimana kemenangan hari ini bisa jadi resep kegagalan buat besok. Kisah Nokia dan BlackBerry itu bukan kejadian langka loh, mereka itu cuma korban dari sebuah dunia yang emang makin gak bisa ditebak. Nah, sekarang kita coba lihat lebih dekat deh medan perang baru ini. Sebuah dunia yang bikin adaptasi itu bukan lagi pilihan, tapi jadi syarat mutlak buat bertahan hidup. Peter Drucker, seorang legenda di dunia manajemen, pernah bilang sesuatu yang pas banget. Bahaya terbesarnya itu bukan guncangannya, tapi saat kita masih pakai cara berpikir lama untuk menghadapi masalah baru. Wah, ini dalam banget sih artinya, dan relevan banget sama kondisi sekarang. Yuk, kita kupas lebih lanjut. Selamat datang di dunia VUCA. Ini bukan sekedar istilah keren, tapi ini realita kita sekarang. Volatility, perubahan yang super cepat. Coba bayangin, teknologi baru bisa mengubah industri dalam semalam. Uncertainty, ketidakpastian. Siapa sih yang nyangka bakal ada pandemi global? Pengalaman masa lalu udah nggak bisa jadi patokan lagi. Complexity, masalahnya rumit dan saling terkait. Contohnya kayak perubahan iklim, nggak ada satu solusi simple. Dan ambiguity, semuanya serba abu-abu. Misalnya AI itu ancaman atau peluang? Nggak ada jawaban yang pasti. Inilah dunia yang kita hadapi sekarang. Nah, di dunia VUCA ini, inovasi itu udah kayak mata uang baru. Coba dilihat data dari Global Innovation Index ini. Ini nunjukin skor kreativitas online sebuah negara. Pertanyaannya buat kita, gimana caranya kita bisa terus kompetitif di panggung global yang dinamis kayak gini? Data ini ngasih kita sedikit gambaran tentang tantangan kita. Jadi, gimana dong caranya kita bisa berlayar di dunia yang penuh badai ini? Jawabannya itu dimulai dari dalam diri kita sendiri, yaitu dengan mengubah cara kita berpikir. Ini langkah pertama yang paling dasar dan paling penting untuk jadi adaptif. Sebenarnya apa sih artinya jadi adaptif itu? Ini bukan berarti kita jadi kayak bunglon, yang cuma ganti warna biar nggak kelihatan. Bukan. Jadi adaptif itu lebih kayak jadi seorang pelaut yang jago. Dia nggak cuma menyesuaikan layar kapalnya dengan arah angin, tapi dia juga tahu cara memanfaatkan angin itu buat mencapai tujuannya. Keren kan? Nah, ini dia pergeseran pola pikir yang bisa jadi kekuatan super kita. Selama ini, mungkin kita lebih sering diajarin untuk berpikir kritis. Cari apa yang salah, analisis masalah, temukan satu jawaban yang paling benar. Itu penting, tapi nggak cukup. Di dunia VUCA, kita juga harus mengasah kemampuan berpikir kreatif kita. Cari kemungkinan-kemungkinan baru, ciptakan banyak pilihan jawaban. Keduanya ini seperti dua sisi mata uang, kita butuh dua-duanya biar bisa sukses. Kreativitas itu ternyata kayak otot loh, bisa dilatih. Dan ini 4 latihan utamanya. Kelancaran, seberapa banyak sih ide yang bisa kamu hasilkan dalam waktu singkat? Fleksibilitas, bisa nggak kamu gabungin ide-ide yang kelihatannya nggak nyambung? Elaborasi, seberapa dalam kamu bisa mengembangkan satu ide jadi sesuatu yang konkret? Dan terakhir, orisinalitas, seberapa unik dan baru ide kamu? Kalau kita latih keempatnya, kita bisa jadi mesin ide. Oke. Pola pikir adaptif itu fondasinya. Tapi gimana cara kita membangun gedung di atas fondasi itu? Maksudnya, gimana cara kita menciptakan sebuah organisasi yang lincah, yang bisa menari mengikuti irama perubahan zaman? Yuk, kita lihat cetak birunya. Coba deh lihat perbedaannya. Kontras banget kan? Di satu sisi, ada organisasi birokratis yang kaku, penuh aturan, dan lambat kayak mesin tua. Di sisi lain, ada organisasi adaptif yang fleksibel, nggak banyak aturan, dan hidup, layaknya sebuah organisme. Ini bukan cuma perubahan kecil, ini adalah sebuah evolusi besar dalam cara kita bekerja sama. Terus, gimana cara bertransisinya? Ini bukan sulap, nggak ada satu kebijakan ajaib. Ini tentang membangun budaya baru. Ada 3 langkah kuncinya. Pertama, berdayakan tim kamu. Kasih mereka kepercayaan buat ambil keputusan. Kedua, hancurkan tembok-tembok pemisah antar departemen. Dan yang paling penting, ketiga, ciptakan lingkungan yang aman di mana semua orang berani mencoba hal baru, bahkan berani gagal tanpa takut dihakimi. Dan ingat ya, organisasi itu kan isinya individu. Jadi, yuk kita coba ngaca sebentar. Apakah kita tipe orang yang melihat peluang di tengah masalah?
Apakah rasa penasaran kita itu nggak ada habisnya? Apakah kita selalu ambil tanggung jawab, bukan malah cari kambing hitam? Ini bukan sekedar daftar ciri-ciri, ini adalah cerminan pola pikir adaptif yang bisa kita kembangkan dalam diri kita masing-masing. Oke, sekarang kita coba lihat dari sudut pandang yang lebih luas lagi. Konsep adaptasi ini ternyata bukan cuma buat perusahaan loh, ini juga penting banget buat pemerintahan. Gimana caranya sebuah negara bisa terus relevan dan melayani warganya di dunia yang perubahannya makin kencang? Kutipan ini benar-benar menyoroti perbedaan antara pemimpin dan manajer biasa. Siapapun bisa melakukan perbaikan teknis yang sifatnya kecil, tapi pemimpin sejati itu adalah mereka yang berani membawa perubahan adaptif. Perubahan yang seringkali sulit, gak nyaman, tapi justru sangat penting buat masa depan. Nah, dari pemikiran inilah lahir sebuah konsep keren di Singapura yang namanya tata kelola dinamis. Ini adalah sebuah sistem yang dirancang secara sadar untuk memastikan kebijakan pemerintah itu gak pernah kadaluarsa dan selalu pas dengan kebutuhan warganya yang terus berubah. Gimana cara kerjanya? Sebenarnya simple. Bayangin aja kita lagi nyetir mobil. Kita perlu berpikir ke depan dengan melihat jalanan di depan kita. Kita perlu berpikir kembali dengan sesekali melihat kaca spion. Dan kita juga perlu berpikir lintas dengan memperhatikan mobil-mobil di samping kita. 3 cara berpikir ini terus berputar. Dan inilah yang membuat pemerintahan tetap waspada dan responsif. Jadi, sebagai penutup, saya ingin meninggalkan satu pertanyaan penting buat kita renungkan bersama. Apakah organisasi Anda dan bahkan diri Anda sendiri itu dirancang untuk sekedar bertahan atau dibangun untuk terus beradaptasi? Karena di dunia yang baru ini, cuma bertahan aja nggak akan cukup. Kita harus terus berevolusi. Terima kasih telah menyimak.